Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Palopo Berdakwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita semua tengah menanti saat-saat yang penuh kebahagiaan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Dan tentu saja kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Karena ternyata di luar sana banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat Islam. Penderitaan-penderitaan ini tidak lain diakibatkan karena adanya persoalan yang sebenarnya hadir atau muncul dari umat Islam itu sendiri. Yang mana kalau kita ingin melihat pangkal daripada persoalan itu tidak lain karena umat Islam berpaling dari peringatan yang seharusnya menjadi tuntunan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit. Tentu saja penghidupan di sini bukan berarti bahwa kita mendapatkan kehidupan yang serba miskin. Karena kenyataannya ada juga bahkan banyak umat Islam yang memiliki kekayaan yang begitu besar. Bahkan dengan sangat mudah mereka bersedekah, berinfak. Namun peringatan yang Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan oleh umat Islam saat ini tidak lain karena umat Islam lebih banyak mengambil hukum-hukum Islam dari sisi parsial, dari sisi individual semata. Sementara dalam kehidupan yang secara umum, utamanya dalam kehidupan bernegara, maka kemudian Islam begitu banyak diabaikan. Oleh karenanya kita teringat dengan salah satu ungkapan dari Syekhul Islam Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa agama dan kekuasaan itu bagaikan saudara kembar. Agama adalah dasarnya dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak ada penjaganya maka akan hilang, dan apa saja yang tidak ada dasarnya maka dia akan roboh. Dan kenyataan seperti inilah yang kita saksikan saat ini, di mana banyak orang yang kemudian mempersekusi ajaran Islam. Tetapi karena ajaran Islam tidak dijaga oleh kekuasaan, agama Islam itu kemudian terpisah dengan negara, maka kemudian nampak berbagai macam tindakan penistaan. Bahkan kemudian para pengemban dakwah, para aktivis, ulama sekalipun itu kemudian ditangkapi. Dan tentu saja persoalannya karena agama dan kekuasaan ini tidak disatukan. Ada keterpisahan antara agama dan kekuasaan. Demikian pula ketika kita melihat apakah kemudian karena agama ini atau kekuasaan ini tidak memiliki dasar, apa dampaknya? Dan ternyata hadirin atau pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita melihat bahwa banyak sekali ajaran Islam yang sedikit demi sedikit itu kemudian ditinggalkan. Bahkan ketika berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang khilafah, maka kemudian dianggap sebagai bagian daripada paham radikalisme, bagian daripada biang atau penginspirasi dari tindakan terorisme. Dan tentu saja semua ini adalah merupakan bukti
bahwa ketika agama tidak dijaga oleh kekuasaan, maka kemudian kekuasaan atau agama itu akan sedikit demi sedikit akan roboh. Dan ketika agama ini kemudian tidak didampingi oleh kekuasaan, maka kemudian kekuasaan ini akan menjadi sesuatu yang bisa menindas. Kekuasaan ini akan menjadi sesuatu yang bisa berbalik untuk menciderai keberadaan umat Islam itu sendiri. Maka dari itu pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita harus memahami betul bahwa agama dan kekuasaan itu tidak boleh terpisah. Karena ketika ada keterpisahan, maka berbagai macam persoalan, berbagai macam tindakan kezaliman itu akan dialami oleh umat Islam. Bahkan bisa jadi ajaran Islam itu sendiri akan tergerus, akan terkikis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ajaran Islam itu hanya sekedar untuk diamalkan dalam ruang-ruang privat, hanya diamalkan oleh individu-individu semata. Lalu kemudian dalam ruang publik yang pada esensinya itu adalah merupakan wilayah yang harus diatur oleh syariat, ternyata kemudian syariat itu tidak ada di sana. Inilah sajalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.